Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Jemaat, para pemirsa sekalian, di mana saja Anda berada, di rumah, di hotel, di mana saja tempat kediamanmu, hari ini di kotamu, kampungmu, di tempat-tempat yang terjangkau oleh tayangan firman Tuhan ini. Biarlah kasih karunia damai cita ilahi melimpahi hidupmu. Pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berserah kepada Tuhan, mengangkat hati kita. Biar lewat firman Tuhan ini kita diteguhkan, kita dikuatkan, kita disembuhkan, kita diinsafkan akan segala kesalahan dan dosa kita. Mari sama-sama, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Mari bersama jemaat Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Mari bersama, Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah, oh Tuhan. Mari kita menghampiri tahta hadirat-Nya. Katakan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia, segalanya. Mari sama-sama, Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah, oh Tuhan.
Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, memuliakan, memuji nama-Mu Tuhan. Firman yang hidup, firman yang kami siap sambut firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Suci kuduskan hati kami, pikiran, perasaan, kehendak kami ya Bapa. Hamba-Mu terbatas, tapi hamba-Mu mohon pertolongan, otoritas, marifat yang daripada-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di mana saja umat-Mu berada, jangkau mereka dengan lengan-lengan-Mu yang perkasa, biar mereka dibangkitkan, dihidupkan kembali, diberikan semangat yang baru, hidup di dalam kemuliaan kekudusan untuk memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus hamba berdoa, siap sampaikan firman-Mu. Haleluya, amin. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan bagaikan roti kehidupan. Firman Tuhan sebagai roti kehidupan, bahkan firman Tuhan sebagai air kehidupan. Pagi hari ini bersama-sama saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema segala usaha manusia akan sia-sia tanpa Tuhan. Haleluya. Segala usaha manusia akan sia-sia tanpa Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, Mazmur pasalnya yang ke-127 ayat 1 dan 2. Kita merenungkan bagian-bagian itu. Mazmur pasal 127 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata demikian. Berkat Tuhan pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Haleluya. Firman Tuhan ini begitu luar biasa, begitu ajaib, begitu dahsyat. Pemazmur yang begitu luar biasa bagi kita pada hari ini. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, segala usaha kita akan menjadi sia-sia tanpa Tuhan. Ada saja orang-orang bisa berkata bahwa saya mampu hidup tanpa Tuhan. Saya pikir itu hak dan privasi seseorang. Tetapi sesungguhnya dalam pengertian yang paling dalam, bahwa hidup ini tanpa Tuhan akan menjadi sia-sia. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, seseorang yang memiliki citra Kristen, seseorang yang memiliki gaya hidup Kristen yang sejati, seorang Kristen yang sejati, seorang Kristen yang memiliki citra Kristen sejati itu akan nampak dari sikap hidupnya, prinsip hidupnya, pandangan hidupnya, dan gaya hidupnya. Semua bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Kalau hari ini ada satu kebanggaan terbesar karena kita hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu satu hal yang sangat indah, sangat luar biasa. Saya telah merasakan hidup yang begitu indah tinggal di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Memang ada liku-liku di dalam Tuhan. Ada turun ke lembah Baka, ada naik ke gunung kemuliaan, dan semua itu adalah satu histori, bahkan satu cerita yang indah tentang bagaimana Tuhan memegang tangan kita dan membawa kita melewati sungai-sungai yang deras, melewati api yang bernyala, melewati lembah-lembah kekelaman, dan ada di gunungnya yang tinggi. Kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi seorang yang memiliki citra Kristen sejati, dia akan nampak dari sikap hidupnya. Dia bergantung kepada Tuhan, prinsip hidupnya mengandalkan Tuhan, pandangan hidupnya berfokus kepada Tuhan, dan gaya hidupnya adalah gaya hidup citra Kristen atau cara hidup karakter Kristus. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, ada beberapa bagian yang ingin saya bagikan bagi kita pagi hari ini. Biarlah itu menjadi satu kebangkitan bagi kita, satu revival bagi kita, bahwa yang pertama,
Salah satu ciri Kristen sejati adalah hidupnya bergantung kepada Tuhan. Ya. Jadi salah satu ciri dari Kristen yang sejati itu adalah ketergantungannya kepada Tuhan. Hidupnya hanya bergantung kepada Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, dia tidak bisa hidup. Jadi hidup dari orang-orang yang setia. Ciri Kristen sejati itu adalah hidup yang bergantung kepada Tuhan. Tadi kita sudah baca, kenapa bergantung kepada Tuhan? Karena Mazmur 127 ayat 1 bilang, jikalau bukan Tuhan yang membangun Roma, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan tangan kita akan menjadi sia-sia. Membangun rumah, membangun usaha, membangun relasi, membangun status sosial kita, atau membangun rumah tangga kita, semua akan menjadi sia-sia tanpa Tuhan. Haleluya. Bahkan ayat yang berikutnya berkata, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Membangun negara, membangun kerajaan, membangun provinsi, kabupaten, kota, kampung. Dengarlah para pemimpin bangsa, dengarlah para pemimpin negara. Tanpa Tuhan, semua yang engkau bangun akan kacau balau. Oleh sebab itu tinggal di dalam Tuhan. Bangunlah kota ini di atas dasar-dasar firman Tuhan. Bangunlah bangsa ini di atas dasar-dasar firman Tuhan. Bangunlah negara ini, kerajaan ini di atas dasar firman Tuhan. Kecewa bersama Tuhan, dia akan membimbing setiap orang, membimbing setiap bangsa di dalam kemuliaannya yang dahsyat dan ajaib. Luar biasa. Ayat yang kedua berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, sedangkan pekerjaanmu tidak maksimal. Luar biasa. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi, mungkin masih subuh, masih gelap, Anda sudah pergi kerja, Anda pulang lagi malam. Anda pergi, anakmu masih tidur, Anda pulang, anakmu sudah tidur. Engkau membanting tulang untuk mencari sesuatu nasi, untuk mencari rupiah, untuk mencari nilai dolar yang tertinggi. Tetapi jemaat yang Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan katakan semua itu sia-sia belaka. Engkau bangun pagi-pagi dan engkau duduk sampai jauh malam, tapi engkau tidak mendapat hasil yang maksimal. Ayat selanjutnya berkata, dan engkau makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Engkau mendapat hasil, engkau makan roti, engkau mendapat bayaran mungkin dengan susah payah. Engkau makan roti yang engkau dapati dengan tanganmu dengan susah payah. Tapi ayat yang terakhir itu janji covenant bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Kristus, kepada Allah, kepada Roh Kudus. Bagian yang terakhir itu, ayat itu dari Mazmur 127 ayat yang kedua berkata, sebab ia Tuhan, sebab dia Allah, sebab dia Yesus memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Haleluya. Wah. Tuhan memberi berkatnya kepada yang dicintainya, kepada saleh-salehnya, kepada umatnya yang setia. Berkat-berkatnya ketika mereka sedang tidur. Luar biasa. Tuhan kayaknya sangat manja ya kepada kita ya. Memang kita juga harus bekerja ya, tetapi ini janji yang luar biasa, janji yang hebat daripada Tuhan bagi kita. Jadi salah satu ciri Kristen sejati itu adalah hidupnya tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena ketika dia sedang tidur, Tuhan memberkati dia. Mungkin seorang yang kuat, mungkin ada seorang yang kuat, seorang yang mampu, seorang yang serba bisa dalam berbagai hal, tetapi ia bukan seorang yang menggantungkan hidupnya, kekuatannya, kehebatannya, skillnya kepada Tuhan. Mungkin Anda hebat, Anda qualified, Anda seorang yang luar biasa, Anda memiliki IQ yang terbaik, Anda punya skill yang baik, Anda punya kesiapan-kesiapan yang luar biasa.
Tapi kalau hidupmu di luar Tuhan, itu sesuatu yang merugikan hidupmu. Sebab begini jemaat yang Yesus Kristus kasihi, jemaat yang Yesus Kristus kasihi, orang-orang yang demikian, ia tidak menyadari manusia itu terbatas, hidupnya terbatas. Dia tidak menyadari keterbatasannya sebagai manusia. Firman Tuhan katakan usia kita cuma 70, 80. Ya. Umur semakin naik semakin aus. Bagian-bagian tubuh bekerja mulai lambat, mulai menurun. Saya sendiri pun merasakan itu. Oleh sebab itu tidak ada jalan lain. Hidup ini hanya bergantung kepada Tuhan. Dalam kerjamu, usahamu, keluargamu, kesehatanmu, bisnismu, apapun yang engkau lakukan, gerejamu, yayasan, sekolahmu, apa saja yang engkau kerjakan, atau engkau sedang kerjakan apa, semua cuma tentang Tuhan. Berharap, berfokus kepada Dia, satu-satunya sumber yang ajaib, sumber yang luar biasa. Kita terbatas, tapi Dia tidak terbatas. Dia luar biasa bagi kita. Saya ajak di bagian yang pertama ini, mari kita menggantungkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Murid-murid Yesus waktu mereka melewati danau Galilea, itu danau Tiberias, angin gelombang menghantam perahu mereka. Hampir-hampir mereka tenggelam. Yesus sedang tidur, mereka membangunkan Dia. Rabi, guru, apakah engkau tidak peduli? Kami sedang digoncangkan. Padahal Yesus bersama-sama dengan mereka di perahu itu. Yesus segera bangun dan Yesus menghardik. Yesus memerintahkan angin dan gelombang, hai angin dan gelombang, berhenti. Saat itu juga berhenti. Haleluya. Selamatlah orang-orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan. Selamatlah orang-orang yang hidupnya bergantung kepada Yesus. Saya tidak tahu gelombang-gelombang apa yang sedang engkau hadapi hari ini, tapi jawabannya ada di dalam bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Kalau engkau tidak pernah membangunkan Dia, ada orang-orang Kristen hari-hari ini tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan Dia. Ya, saya pikir cari jalan sendiri. Ya. Tapi kalau bergantung sepenuhnya kepada Dia, seluruh hidupmu, usahamu, keluargamu, kesehatanmu, seluruhnya ditanggung, seluruhnya itu ada di dalam Tuhan sebagai penanggung jawab hidupmu. Haleluya. Bagian yang kedua, jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Bagian yang kedua, ketika manusia mampu dan berhasil melakukan sesuatu hal, ia tidak akan mengakuinya sebagai hasil kekuatannya sendiri, tetapi sebagai hasil dari pemberian Tuhan. Nah, ini citra Kristen sejati ini. Waktu dia mampu, waktu dia berhasil, waktu dia melakukan sesuatu dengan baik, dengan sempurna, dia mengakuinya semua karena Tuhan. Nah, itu baru hebat. Haleluya. Kita lihat kekuatannya petinju leher beton itu Mike Tyson. Terbatas. Akhirnya satu waktu dijatuhkan oleh Evander Holyfield. Dulu ada petinju Indonesia dari Maluku, Elias Pikal. Hebat, tapi terakhir kali dia dipensiunkan oleh Kosai Galaxy. Itu menandakan bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Dia adalah kekuatan yang berlimpah-limpah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Jadi ketika kita mampu, kita berhasil melakukan segala hal, kita akan mengakuinya sebagai hasil dari pemberian Tuhan. Karena Tuhanlah yang memampukan kita, Tuhanlah yang menolong kita. Coba kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 17. Surat Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-17. Surat Yakobus pasal 1 ayat 17. Firman Tuhan berkata begini, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang,
padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Haleluya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, dahsyat, luar biasa. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari Tuhan. Amin. Datangnya dari atas, datangnya dari Dia pencipta segala sesuatu. Oleh sebab itu kita bersyukur karena Dia baik bagi kita. Semua itu diberikan oleh Bapa segala terang bagi kita. Tidak ada orang yang lebih daripada Dia, sebab Dialah pemberi segala sesuatu itu. Kalau kita hebat hari ini, kita luar biasa diberkati oleh Tuhan. Kita mengalami peningkatan-peningkatan secara ekonomi, peningkatan-peningkatan secara kehidupan. Kita harus mengakuinya bahwa semua itu karena Tuhan. Haleluya. Jadi kita tidak akan menjadi sombong, kita tidak akan menjadi angkuh, atau kita berusaha mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, kalau kita sombong, kita angkuh, berarti kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kita tidak seperti demikian. Kristen sejati dengan tulus hati mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kristen sejati akan mengaku bahwa semua adalah pemberian Tuhan yang sejati bagi kehidupannya, karena dia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Hanya dari Tuhan segala berkat itu, hanya dari Tuhan segala-galanya bagi dia. Oleh sebab itu hari ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa semua pencapaian yang kita alami, semua kemuliaan yang kita alami, semua berkat-berkat yang sudah terjadi atas hidup kita, itu bukan karena kita saja, tetapi karena Tuhan yang menolong kita, dan Tuhan sesungguhnya yang memberi segala-galanya bagi kita. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, bagian yang ketiga, kita datang lagi kepada Tuhan. Bagian yang ketiga, berkat Tuhan, segala sesuatu adalah sia-sia jika bukan Tuhan yang memberkati. Segala sesuatu akan menjadi sia-sia kalau bukan Tuhan yang memberkati. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, luar biasa. Segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan, dari tangan Tuhan, itu memberkati. Jadi segala sesuatu adalah sia-sia jika bukan Tuhan yang memberkati. Jemaat Tuhan, kalau Anda sebagai anak Tuhan, Anda punya uang 1 juta, Anda bisa berhikmat untuk memakai uang itu. Dibandingkan dengan orang-orang di luar Tuhan, 1 juta itu mungkin 1 jam, 1 menit mungkin. Ya. Tetapi Tuhan memberi hikmat kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sebab segala sesuatu adalah sia-sia jika bukan Tuhan yang memberkati. Coba kita lihat dulu Pengkhotbah pasal 1 ayat 14. Pengkhotbah, kita lihat bagian-bagian firman Tuhan itu. Haleluya. Apa yang Tuhan janjikan bagi setiap kita? Haleluya. Pengkhotbah pasal 1 ayat 14. Firman Tuhan berkata begini, Pengkhotbah pasal 1 ayat 14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ini kata Alkitab, usaha menjaring angin. Ayat yang ke-17, aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan, tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Haleluya. Ayat Pengkhotbah pasal 2 ayat 11. Saya baca lagi Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-26 dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 26 berkata demikian,
Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun sia-sia dan usaha menjaring angin. Janji Tuhan yang terakhir itu luar biasa. Orang-orang fasik mengumpulkan harta dan diberikan kepada orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Artinya bahwa segala sesuatu adalah sia-sia jika bukan Tuhan yang ada di pihak kita. Dunia akan mengumpulkan semua harta kemuliaan itu diberikan kepada orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Manusia boleh berusaha sekuat tenaga, namun tanpa campur tangan Tuhan, semua menjadi sia-sia. Manusia boleh mengakui keberhasilan dan kehebatan dirinya, tetapi bila pekerjaan tidak diberkati Tuhan, pada akhirnya juga akan menjadi sia-sia. Jadi kalau pekerjaan kita tidak diberkati Tuhan, semua akan menjadi sia-sia. Pekerjaan sederhana, kalau kita melakukan pekerjaan sederhana yang diberkati Tuhan, itu jauh lebih indah dibandingkan pekerjaan-pekerjaan yang hebat yang tidak menyertakan Tuhan di dalamnya. Anda melakukan yang sederhana, tapi itu memberkatimu. 5 roti 2 ikan yang kecil dibawa oleh seorang anak kecil, dapat memberi makan kepada 5.000 orang karena diberkati oleh Tuhan. Ingat, engkau bisa punya himpun berkat banyak-banyak, tapi kalau Tuhan tidak memberkati, semua sia-sia, seperti menjaring angin di bawah matahari ini. Tapi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Jadi Tuhan harus terlibat dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan harus terlibat dalam seluruh pekerjaan kita. Tuhan harus terlibat dalam seluruh rencana kita. Tuhan harus terlibat dalam pribadi, bahkan rumah tangga kita, dan di mana saja kita ada. Tuhan harus terlibat juga di dalam usaha-usaha kita, bahkan pemerintahan kita. Karena di luar Tuhan, Injil Yohanes katakan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ingat, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Akhirnya jemaat yang Yesus Kristus kasihi, ketergantungan kepada Tuhan itu sangat-sangat menolong kita. Ketergantungan kepada Tuhan itu akan menghindarkan kita dari kesulitan-kesulitan hidup kita. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, mengawal kota, tidak ada yang dapat lebih hebat daripadanya. Dia pertolongan kita. Jadi ketergantungan mutlak manusia kepada Allah dilukiskan dengan terus seperti Bapa dan anaknya. Jadi kita tinggal terus bergantung kepada Dia, tinggal di dalam Dia. Jika kita tidak mengikut sertakan Allah, Tuhan di dalam rencana dan usaha-usaha kita, kita akan sia-sia untuk membangun semuanya itu. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasih, kiranya dengan firman Tuhan ini memberkati kita semua, menolong kita semua, bahwa hanya kepada Tuhan kita harus bergantung. Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Terima kasih untuk semua pemirsa yang telah mengikuti pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda di mana saja Anda berada, di rumahmu, di mana saja di perjalanan. Tuhan memberkati. Haleluya. Biarlah Allah Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai firman itu, dengan kuasa Roh Kudus-Nya menjelaskan lebih dalam lagi kepada kita. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat
insafkan kami, agar kami sadar akan kekurangan-kekurangan kami. Kami mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, semua pekerjaan usaha kami tidak menjadi berkat bagi kami, tapi akan menjadi sia-sia, bahkan menjadi malapetaka bagi kami. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami mau bergantung padamu Bapa, sumber segala berkat yang tak pernah habis-habisnya. Glory, glory, haleluya, haleluya, namamu dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak berkati semua kami hari ini yang sudah mendengar firman-Mu. Cukupkan semua kebutuhan-kebutuhan kami. Ajar kami untuk bekerja mengandalkan Tuhan. Ajar kami untuk membangun usaha mengandalkan Tuhan. Ajar kami untuk melakukan segala sesuatu dengan mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang-orang yang mengharapnya kepada Tuhan. Tapi ayat-ayat selanjutnya berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Sebab sia-sia kami bangun pagi-pagi, berusaha sampai malam hari, makan roti dari jerih lelah kami. Karena berkat itu Engkau berikan pada orang-orang yang Engkau berkenan kepadanya. Berkat itu Engkau berikan pada orang-orang yang setia, orang-orang yang taat. Terima kasih Bapak. Berkat-Mu atas kami semua, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang hilang pengharapan diberi harapan baru. Segala macam kutuk diputuskan, digantikan berkat. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Bapak. Firman-Mu menjadi inspirasi kehidupan bagi kami. Dalam nama Yesus sampai berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.